Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita datang ke tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dan niat ikhlas kita diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-A'raf ayat 197 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ayat ini ada 4 poin yang perlu saya komentari. Pertama adalah ayat ini berbicara tentang kehidupan di akhirat, bahwa kelak yang akan memenuhi neraka jahanam itu adalah 2 jenis makhluk, manusia dan bangsa jin. Ayat ini meskipun berbicara tentang masa depan yang belum terjadi, tetapi ayat ini dimulai dengan huruf tauhid dan juga fi'il madi. Penegasan fi'il madi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, padahal berbicara tentang hari akhirat yang belum kejadian. Belum ada orang yang masuk ke dalam surga, dan belum ada sampai saat ini orang yang masuk dalam neraka. Tapi ayat ini sudah berbicara, wa laqad zara'na, kami telah penuh sesakkan neraka itu dengan bangsa jin dan bangsa manusia. Inilah gaya Al-Quran dalam memberikan informasi, meskipun itu berbicara tentang masa depan, maka biasanya untuk meyakinkan bagi pembacanya digabunglah antara huruf taukid dengan fi'il madi, penegasan dan seolah peristiwa itu sudah terjadi meskipun itu berbicara tentang masa depan. Dan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu. Idza ja'a nasrullah, fi'il madi juga, yang akan datang, yang telah lalu, padahal berbicara tentang masa depan. Bahkan banyak di dalam Al-Quran jumlah khabariyah bermakna insya'i. Dia bersifat informatif, tetapi sesungguhnya itu adalah perintah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, wa man dakhalahu kana aminan, barang siapa yang masuk ke dalam Masjid Haram itu pasti akan aman. Tapi kenyataannya di Masjid Haram juga ada juga pencopet, bahkan pencopetnya lebih profesional daripada pencopet di luar. Sementara orang tawaf hilang dompet, sementara orang di situ sholat nanti pulang ke rumah sudah tersayang tasnya. Kalau kita bertanya mengapa Al-Quran mengatakan
mempunyai jumlah kabarnya, informasi, tetapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah bahwa siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia punya tanggung jawab moral untuk mengamankan Masjidil Haram. Di mana firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, berbicara tentang telah lalu padahal sesungguhnya adalah berbicara tentang masa depan, tetapi yang diinginkan adalah bahwa itu pasti akan terjadi. Sama seperti ini. Yang kedua adalah ternyata surga dan neraka itu diciptakan adalah untuk bangsa jin dan bangsa manusia, bukan untuk bangsa yang lain. Hanya dua makhluk yang dipersiapkan. Bahwa pemilik akhirat itu kalau bukan bangsa jin, bangsa manusia. Kenapa demikian? Karena seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu takdirnya takdir ijabari. Tidak ada pilihan baginya. Tidak ada alternatif. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, bumi, matahari, planet-planet yang lain, bahkan galaksi, lalu ia menjalani kehidupannya secara ijabari, secara terpaksa, tidak ada pilihan. Dia berputar pada rotasinya sesuai dengan aturan Tuhan, tidak melebihi daripada batas-batas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tuh bulan atau bumi atau matahari protes kepada Tuhan. Ya Allah, kami ini sudah berputar jutaan tahun, ribuan tahun ke kiri. Kami mau coba-coba berputar ke kanan. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena takdirnya jebari. Oleh karena itu tidak diperuntukkan baginya untuk surga dan neraka. Hewan juga demikian. Hewan karena dia memiliki jasmania dan potensi yang dimiliki hanya satu, potensi hawaiya. Hidup berjalan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Yang penting makan, minum, ada gairah untuk kawin, kemudian tidur, itu aja berputar setiap hari. Makan, tidur, nikah, kawin, itu aja. Bukan nikah ya, kawin, nikah manusia. Itu aja berputar dalam kehidupan hewan. Tidak ada yang lain, tidak ada ikhtiar dalam hidupnya. Ya, yang dulunya kambing itu tidak pakai baju sampai hari kiamat pun juga tidak pakai baju. Tidak ada perkembangan dalam hidupnya. Yang burung elang hanya pintar buat sarang seperti itu, sampai kiamat pun juga caranya buat sarangnya seperti itu. Tidak ada perkembangan, tidak ada ikhtiar. Takdirnya jebar. Mereka juga demikian. Mereka ini potensinya hanya satu saja, ketaatan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada potensi untuk berbuat bujur. Ya, ketaatan saja. Oleh karena itu surga dan neraka tidak dipersiapkan untuk mereka. Makhluk yang memiliki hak ikhtiar itu hanya dua, bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin sebagai makhluk metafisika, bangsa jin memiliki hak ikhtiar, tapi ikhtiarnya terbatas. Dia ikhtiarnya hanya untuk beriman atau tidak beriman, berbuat ketaatan atau tidak berbuat ketaatan, itu saja. Tetapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak ikhtiar penuh, apalagi menjadi khalifah di muka bumi, wakil Tuhan dalam rangka menata alam semesta ini. Oleh karena itu hak ikhtiar itu betul-betul diberi kebebasan kepada manusia untuk mengatur alam semesta ini. Mau beriman, iya. Tidak beriman juga tidak apa-apa. Diperintahkan untuk salat, ada yang salat, ada yang tidak. Diperintahkan untuk berpuasa dalam suci Ramadan, ada yang puasa dalam suci Ramadan, ada juga yang mencoba-coba untuk merokok satu batang. Nah, jadi haji punya hak ikhtiar. Tapi seluruh pilihan hidup manusia ada konsekuensinya. Oleh karena itu tidak ada satupun yang gratis dalam kehidupan kita ini. Apa saja yang kita putuskan itu selalu ada konsekuensi ukhrawinya. Oleh karena itu yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka hanya jin dan manusia saja, karena hanya dua makhluk ini yang memiliki hak ikhtiar. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yang ketiga, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia dengan hewan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Kenapa demikian? Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Ternyata
Manusia itu dalam merespon sesuatu itu bertingkat-tingkat. Ada manusia yang merespon sesuatu berdasarkan kalbunya. Kalau melihat sesuatu, dia langsung merespon, tapi itu ditarik dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, masuk ke dalam batinnya, lalu kemudian dia mencoba untuk mencerna, lalu mengambil kesimpulan, lalu dia bertindak berdasarkan dengan hasil perenungan kalbu. Inilah tingkat manusia yang baik, yang sering disilakan dengan manusia yang bijaksana. Tidak memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat, tidak memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang didengar, tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, lalu ditarik masuk ke dalam kalbunya, lalu dipertimbangkan, lalu menjadi sebuah keputusan. Ada juga manusia yang merespon sesuatu berdasarkan pikirannya, berdasarkan pemikirannya, berdasarkan intelektualitasnya. Setiap melihat sesuatu menarik dari satu fakta ke fakta yang lain, atau dari satu fenomena ke fenomena lain, itu baru kemudian diambil sebuah kesimpulan. Tapi yang terendah manusia itu adalah mengambil sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Oleh karena itu Allah katakan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun." Penuh sesat itu neraka jahanam oleh bangsa jin dan manusia. Karena kenapa? Punya hati tetapi tidak dipakai untuk mengambil keputusan. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya penglihatan tetapi tidak dipakai untuk melihat. Punya pendengaran tidak dipakai untuk mendengar. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Kalau di bawah pohon kelapa ada kambing yang berdiri, tiba-tiba satu tandang pohon kelapa itu jatuh, kelapa muda lagi. Apa yang terjadi? Maka kambing itu akan lari berlanggang, entah kemana dia pergi, tidak akan kembali dia. Kenapa? Karena dia merespon sesuatu berdasarkan pendengarannya. Tapi kalau ada manusia yang berdiri di situ, juga terbang-langgang sama seperti kambing tadi, dia juga merespon sesuatu berdasarkan pendengarannya. Tapi manusia yang berpikir, dia hanya lari 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah, setelah itu dia kembali ambil parang, lalu dia makan itu kelapa. Karena dia memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran. Tapi orang yang memutuskan dengan nuraninya jauh berpikir, ya itu kelapa yang jatuh tandang itu mungkin bagus juga ya kalau Ramadan dijual sehingga hasilnya banyak bisa disedekahkan. Itu mengambil keputusan berdasarkan kalbunya. Jadi kita memiliki tingkatan di atas. Ketika kita memutuskan sesuatu hanya berdasarkan penglihatan kita, hanya berdasarkan pendengaran kita, ulai kal an'am, maka sungguhnya hanya bentuk kita sama seperti manusia, tetapi derajat kita tidak jauh sama seperti hewan yang memutuskan sesuatu berdasarkan panca inderanya saja, penglihatannya atau pendengarannya, bukan merespon sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuannya, bukan merespon sesuatu berdasarkan pertimbangan kalbunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari beberapa poin-poin ini adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Dari beberapa ayat itu ditempatkan sama. Hanya saja urutannya yang berbeda-beda. Ketika diurut dalam rangka pintu ma'rifah, dalam rangka mencari pengetahuan, maka urutan yang pertama itu pendengaran, baru penglihatan, baru hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Allah ketika mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi kita tidak mengerti apa-apa, wajah musam dimulai dengan pendengaran dulu. Karena kenapa? Pendengaran yang paling pertama berfungsi. Sejak dalam rahim orang itu sudah berfungsi pendengarannya. Wal absara yang kedua baru penglihatan berfungsi. Kata orang tua kita, penglihatannya itu biasanya mulai melihat ketika dia berumur 40 hari, ketika ibunya sudah tidak lagi berdarah nifas. Jadi biasanya itu orang tua kalau tanya sudah berdarah, lo yang belum lihat tapi sudah itu ibunya sudah selesai dari fase dulu. Jadi biasanya adalah anak yang melihat
baru kemudian walafiat karena hati yang paling lama berfungsi butuh waktu bertahun-tahun baru bisa sempurna semuanya, butuh waktu mungkin bertahun baru bisa semakin sempurna. Itu sebabnya keluarga tidak berbeda selama rasanya adalah kenapa anak kalbunya berfungsi dengan baik, baru perjalanannya, baru berjalan. Tapi ketika yang berbicara tentang hasilan, maka yang pertama itu penglihatan. Coba lihat dalam surah saja. Allah berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na manfa'na. Ya Allah, kami telah melihat dulu, baru mendengar. Kenapa? Karena dilakukan pula yang ini diperlihatkan adalah penglihatan yang berkurang. Kalau kita melihat sebuah kejadian yang luar biasa, itu jauh lebih abstrak tentang psikologi penglihatan berbalik yang terdengar. Misalnya, kalau kita melihat ada orang yang meditasi, itu terdengar seperti kita, luar biasa. Berbalik dengan hanya kita dengar bahwa orang yang meditasi itu banyak sedikit saja. Itu sebabnya orang mengatakan bahwa sampai sama beda kita dengan orang yang mendengar dengan orang yang langsung peristiwa kejadian. Ketika ayat yang lain berbicara tentang susunan seperti yang ayat ini sudah kita lihat atas Indonesia, dimulai dengan kalbu dulu, baru penglihatan, baru pendengaran terakhir. Karena potensi manusia yang mendorong dia untuk masuk ke dalam neraka, yang paling besar itu kalbunya, niatnya dulu, tingkat keikhlasannya. Dia husnuzannya kepada Allah, suuzannya kepada semuanya manusia. Kalbunya paling banyak berpengaruh. Baru kemudian yang paling banyak berpengaruh itu penglihatannya seorang. Banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak positif karena penglihatannya. Terakhir itu baru penglihatan. Jadi Al-Quran ini menyusun susunan urutan-urutan, bukan hanya sekedar urutan-urutan, tetapi banyak hikmah-hikmah di balik. Saya kira dari ayat surah Al-A'raf ayat 197 ini 4 poin yang saya komentari, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua dan khususnya untuk diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.